maka bikin susah hidupnya. Ternyata juga mengenai dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Sekarang Rizik terus kabur-kaburan, tinggal di Indonesia tidak tentram. Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Rizik ternyata, menurut berita yang beredar, Rizik terkena virus yang melanda di dunia dan juga belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Dan ternyata juga mengenai dirinya, sekarang Rizik juga lari-larian, selalu dibayang-bayangi oleh polisi yang akan menangkapnya. Masih ingat Presiden Jokowi pada waktu dulu mengunjungi Afghanistan? Padahal di Afghanistan terjadi peledakan bom dan Jokowi pada waktu itu disuruh untuk menggunakan rompi anti peluru, tetapi Pak Jokowi menolaknya. Dan ternyata dalam kunjungan ke Afghanistan kurang lebih 6 jam dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Malah sebaliknya, doa yang dipanjatkan Habib Idrus dan juga Habib Rizik Syihab malah mengenai dirinya sendiri dan juga FPI. Masih ingat Habib Idrus mendoakan doa umur pendek malah mengenai Laskar FPI, di mana usianya masih sangat muda, dan juga doa pada waktu Pilkada 2017 yang lalu. Rizik mendoakan seperti ini, maka bikin susah hidupnya. Ternyata juga mengenai dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Sekarang Rizik terus kabur-kaburan, tinggal di Indonesia tidak tentram. Dan juga hidup Rizik yang pernah terjerat kasus cat mesum Rizik Syihab. Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Dan juga pada waktu doa jangan sembuhkan penyakitnya, Rizik ternyata, menurut berita yang beredar, Rizik terkena virus yang melanda di dunia dan juga belum ada obatnya. Ternyata juga mengenai Rizik Syihab, biar susah jalan hidupnya. dan ternyata juga mengenai dirinya. Sekarang Rizik juga lari-larian, selalu dibayang-bayangi oleh polisi yang akan menangkapnya karena status Rizik Syihab sekarang sudah tersangka dan kepolisian berhak memanggil paksa atau bahkan penangkapan terhadap Rizik Syihab. Nah, makanya berdoa itu yang baik-baik saja, bahkan untuk mendoakan orang lain seharusnya juga baik-baik saja. Jika Anda berdoa yang jelek-jelek bisa terjadi, maka doa tersebut akan mengenainya. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masih ingat doa Rizik Syihab dan Jokowi tolak rompi anti peluru? Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo menolak menggunakan rompi anti peluru saat melakukan kunjungan kerja di Afghanistan pada Senin 29 Januari yang lalu. Padahal kondisi keamanan Afghanistan saat itu belum stabil pasca ledakan bom dekat Akademi Militer Marskal Fahim Kabul. Presiden tidak berkenaan memakai rompi anti peluru saat itu, ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 31 Januari. Semula, pembantu presiden yang ikut dalam kunjungan kerja itu sudah menyiapkan rompi anti peluru. Rencananya, rompi itu dipakai setelah mendarat di Bandara Udara Internasional Hamid Karzai, Kabul. Namun, melihat Jokowi menolak menggunakan rompi tersebut, akhirnya para pembantu mengikutinya. Kita semua melepas rompi anti peluru, yang memakai hanya pas pampres, pasukan pengaman presiden, jelas dia. Padahal lanjut politikus PDI Perjuangan ini, kunjungan kerja ke Afghanistan ini sangat mendebarkan, saking menegangkannya. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masudi tidak sempat menggunakan baju dingin saat keluar dari pesawat kepresidenan, saking tegangnya.
Pak Teten itu juga tidak sempat memakai baju dingin, dan saking dinginnya saat kita turun salju, hujan, saking buru-burunya Pak Teten mengambil selimut pesawat bebernya. Karena terlihat membungkus tubuh dengan selimut tebal, petinggi Afghanistan mengira Teten adalah ulama Indonesia yang mendampingi Jokowi. Di sisi lain, wajah Teten dinilai mirip dengan ulama. Selama 6 jam berada di Afghanistan, para pembantu presiden tak henti-hentinya bersikir dan berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Maka setelah lawatan selesai, Menteri Luar Negeri dan Komandan Pas Pampres secara spontan bersujud syukur di dalam pesawat kepresidenan. Itu mereka sujud syukur di hadapan saya. Kemudian saya ambil fotonya, dan foto itu yang beredar terang pramono. Diketahui sebelumnya, Habib Idrus mendoakan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri berumur pendek di acara Maulid Nabi yang digelar Rizik Syihab. P3 menilai doa tersebut tak sesuai dengan jargon revolusi akhlak yang diusung Rizik Syihab. Kalaupun mendoakan yang seperti yang disampaikan tadi, saya kira tidak sesuai dengan revolusi akhlak yang diusung Rizik Syihab, kata Wasekjen P3 Ahmad Baidowi kepada wartawan Senin 16 November 2020. Baidowi yang akrab disapa Awik menilai doa yang terkesan buruk itu tak sesuai anjuran Islam. Justru, kata Awik, Islam mengajarkan doa baik seperti panjang umur seseorang. Saya kira kalau mendoakan orang celaka itu tidak diajarkan, tidak dianjurkan secara etika, secara akhlak, secara anjuran-anjuran di Islam. Itukah kita wajib mendoakan orang supaya lebih baik, berkah umur, bahkan mendoakan panjang umur, diberikan kesempatan bertobat, ujar Awi. Karena namanya saja mendoakan, itu membacakan doa yang terbaik bagi orang-orang yang kita doakan, sambungnya. Lebih lanjut, menurut Awi, orang yang mendoakan hal tidak baik berarti tak paham Islam. Dia meragukan pemahaman keagamaan pendoa. Kalau mendoakan tidak baik, lah ini saya kira mungkin memiliki pemahaman yang berbeda, pemahaman keagamaan atau sumber yang berbeda imbuhnya. Diketahui dalam acara Maulid Nabi yang diadakan Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta, Sabtu 14 November 2020, ada seorang ulama yang mendoakan agar Presiden Joko Widodo dan Ketua PDIP Megawati mendapatkan umur pendek. Hal ini kemudian juga viral di media sosial. Kita doakan Rizik Syihab panjang umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati dan Pak Jokowi. Al-Fatihah, ucap Idrus di acara Maulid Nabi yang diadakan Rizik Syihab pada Sabtu 14 November 2020 lalu. Sontak doa tersebut diamini oleh para umat yang dihadiri dalam acara tersebut. Amin, teriak jamaah di lokasi. Peki takbir, doa serta zikir terus berkumandang dari para pendukung dan simpatisan Rizik Syihab saat menyambut kedatangan pemimpin Front Pembela Islam ini di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 10 November 2020. Kegembiraan serta tangis haru juga nampak saat sejumlah anggota FPI bertemu Rizik di Gate 1 Internasional Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, Rizik Syihab beserta keluarga tiba di Bandara Suta pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menumpang pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SW816 rute Jeddah Jakarta. Sambutan untuk pemimpin FPI ini terus berlanjut saat mobil Alphard yang membawa Rizik Syihab melintas di tol dalam kota. Ratusan massa pendukung bahkan mengawalnya saat menuju ke markas FPI ke Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizik kembali menyapa para simpatisan. Begitu tiba di markas FPI, dia pun menyatakan kerinduan kepada tanah air setelah lama tinggal di Arab Saudi. Alhamdulillah, dengan pertolongan, akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ke tanah air. Di hadapan para simpatisan, dia pun menyampaikan sederet pesan teriring doa. Dia mengajak simpatisan berjuang bersama-sama untuk mengajak seluruh umat Islam melakukan revolusi akhlak. Kepulangan saya tidak lain dan tidak bukan ingin berkumpul kembali ke Indonesia, ingin berjuang kembali bersama-sama. Kepulangan saya ini mengajak bersama revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI, ucap Rizik Syihab. Bersama ribuan simpatisannya, Rizik pun memanjatkan doa agar pandemi ini segera lenyap dari tanah air. Rizik pun mengapresiasi simpatisan yang terus mengawal kepulangannya. Dia lantas mendoakan mereka yang berkumpul di markas FPI. Insya Allah kepedulian terhadap saya disaksikan dan menjadi penyebab turunnya rahmat masuk dalam surga Allah. Semoga urusan antum dimudahkan, semoga rezekinya lancar, dan semoga rumah tangga diharmoniskan dan diberi kemudahan dalam kesulitan dan segala hajat dikabulkan. Amin, kata Rizik Syihab di hadapan simpatisan Selasa 10 November. Rizik lantas meminta simpatisannya untuk pulang dengan tertib. Menurutnya, ini bagian dari revolusi akhlak yang digaung-gaungkannya.